Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Emilia Fadila NIM 1914080044. Di sini saya akan mempresentasikan materi biofisika yang berjudul bioakustik. Pengertian bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Konsep getaran, vibrasi, gelombang bunyi, dan suara. Konsep getaran atau vibrasi. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak osilasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Ada dua kelompok getaran yang umum, yaitu ada getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas terjadi jika sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu sendiri, dan jika ada gaya luas yang bekerja. Getaran paksa adalah getaran terjadi karena rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Konsep gelombang bunyi dan suara. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Adapun sifat-sifat gelombang bunyi ini, yang pertama, pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan bunyi yang sering kita rasakan adalah adanya gaung dan gema. Gaung dan gema adalah pemantulan bunyi-bunyi yang seolah-olah ada yang menirukan. Yang kedua, pembiasan gelombang bunyi. Sesuai dengan hukum pembiasan gelombang, bahwa gelombang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal atau sebaliknya. Difraksi gelombang bunyi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah. Celahnya seorde dengan panjang gelombangnya. Sifat yang keempat yaitu interferensi gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi terjadi jika dua gelombang bunyi yang berdekatan bertemu. Dan sifat yang terakhir, pelayangan gelombang bunyi. Efek dari interferensi yang lain yaitu hasil superposisi gelombang atau pelayangan. Adapun dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep getaran, vibrasi, gelombang bunyi, dan suara, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Materi selanjutnya, kecepatan bunyi pada berbagai medium. Kecepatan perambatan gelombang bunyi bergantung pada medium tempat gelombang bunyi tersebut dirambatkan dan suhu medium. Berikut adalah tabel cepat rambat bunyi di berbagai medium. Medium udara 0 derajat Celcius cepat rambat bunyinya 331 meter per sekon. Udara 15 derajat Celcius cepat rambatnya 340. Air 25 derajat Celcius cepat rambatnya 1490. Air laut 25 derajat Celcius cepat rambat bunyinya 1530. Aluminium 20 derajat Celcius cepat rambat bunyinya 5100. Tembaga 20 derajat Celcius cepat rambat bunyinya 3560. Dan yang terakhir ada besi dengan 20 derajat Celcius cepat rambat bunyi yaitu 5130. Cepat rambat bunyi didefinisikan sebagai hasil bagi jarak antar sumber bunyi dan pendengar dengan selang waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat. Adapun rumus cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S dibagi T. V yaitu cepat rambat bunyi, S jarak tempuh bunyi, dan T waktu tempuh bunyi. Adapun di Al-Qur'annya Al-Arum ayat 46. Yang artinya, dan di antara tanda kekuasaannya ialah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dan belayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, mudah-mudahan kamu bersyukur. Materi selanjutnya yaitu konsep-konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses pendengaran pada makhluk hidup dan manusia.
Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium. Bunyi dapat merambat dalam zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada bagian ini hanya akan dibahas gelombang bunyi di udara. Telinga manusia peka terhadap gelombang bunyi dengan jangkauan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jangkauan ini dikenal sebagai jangkauan suara yang dapat didengar. Gelombang bunyi dengan frekuensi di luar daerah jangkauan yang dapat didengar mungkin dapat sampai ke telinga, tetapi kita tidak sadar akan frekuensi tersebut. Adapun dalam Qur'annya, Quran Surah Ar-Rum ayat 46. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Telinga manusia merupakan organ pendengaran yang menangkap dan merubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari serta dimengerti. Struktur dan fungsi bagian pada telinga. Ada bagian luar yang terdiri dari daun telinga, fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua, saluran telinga, fungsinya menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Bagian tengah ada 3, yaitu gendang telinga, berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang kedua ada tulang telinga. Fungsinya meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Yang ketiga, saluran eutasius menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut. Berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Bagian dalam telinga ada rumah siput. Fungsinya koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Yang kedua, saluran gelang atau labirin terdiri atas saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Pendengaran pada hewan. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar atau sound navigation and ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menasir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Adapun dalam Al-Qur'annya, Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Materi selanjutnya, proses pendengaran pada manusia. Proses pendengaran manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Ini disebut membran timpani. Anatomi telinga dan proses pendengaran. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Setiap bagian telinga bekerja dengan tugas khusus untuk mendeteksi dan menginterpretasikan bunyi. Telinga luar terdiri dari pinna, meatus acousticus externa, dan membran timpani. Pinna adalah struktur menonjol yang merupakan kartilago terbalut kulit. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan menghubungkan suara menuju meatus acoustic externa. Yang kedua, meatus acousticus externa, selain sebagai tempat penyimpanan serumen, juga berfungsi untuk meningkatkan sensibilitas telinga dalam. Gendang telinga atau membran timpani memiliki ketebalan sekitar 0,1 cm dan luas sekitar 65 mm. Gendang ini menyalurkan getaran di udara ke tulang-tulang kecil telinga tengah. Yang kedua, telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang telinga.
Ginan telinga ini menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Yang ketiga ada telinga dalam atau koklea. Koklea ini adalah sebuah struktur yang menyerupai siput yang merupakan bagian dari telinga dalam yang merupakan sistem tubular terkurung yang berada di dalam tulang temporalis. Saluran eutakhius menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Adapun namanya di sini peran sel rambut dalam, yaitu berperan mengubah gaya mekanik suara menjadi impuls listrik pendengaran atau potensial aksi yang menyampaikan pesan pendengaran ke korteks cerebri. Peran sel rambut luar. Sementara sel rambut dalam mengirim sinyal auditori ke otak melalui sel eferen, sel rambut luar tidak memberi sinyal ke otak tentang suara yang datang. Dalam Al-Qur'annya, Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 23, yang artinya katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Materi selanjutnya, proses kerja alat bantu untuk gangguan pendengaran pada manusia. Salah satu gangguan yang sering dialami oleh manusia adalah gangguan pendengaran. Menderita gangguan pendengaran seringkali tidak dapat mendengarkan sesuatu dengan intensitas rendah dengan jelas, kesulitan mendengar di kondisi yang ramai, dan tidak dapat menangkap suara dengan frekuensi tertentu. Gangguan pendengaran dapat diatasi menggunakan bahasa tubuh. Salah satu metode yang paling banyak digunakan agar penderita gangguan telinga dapat mengerti pembicaraan orang lain adalah dengan membaca gerak bibir pembicara. Namun terdapat kelemahan dalam bahasa tubuh ini, yaitu penderita tidak dapat mendengarkan melalui telepon, tidak dapat menonton film, bioskop, ataupun tidak dapat mendengar dalam kondisi gelap. Cara lain dalam mengatasi gangguan pendengaran adalah menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar tersebut menerima masukan suara, lalu melakukan proses perbaikan kualitas suara dan mengeluarkan suara yang sudah jernih dan sesuai dengan karakteristik pendengaran penderita. Pada dasarnya, alat bantu dengar bekerja dengan mengandalkan baterai sebagai power supply. Prinsip kerja dari alat bantu adalah frekuensi suara yang datang dari luar telinga diterima oleh mic. Frekuensi suara itu diubah dari sinyal suara menjadi sinyal listrik, lalu prosesnya dilanjutkan ke amplifier. Di dalam amplifier, sinyal listrik diproses dengan menyaring suara percakapan dan suara noise. Untuk selanjutnya, tugas amplifier membesarkan sinyal listrik tersebut dengan memfokuskan pembesarkan sinyal suara pada suara percakapan dan mengecilkan suara noise. Adapun dalam Al-Qur'annya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 80, yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi atau perisai untuk kamu guna mereka kamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Ayat di atas menyiarkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya, fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Sistem keseimbangan manusia bergantung pada telinga dalam, mata, dan otot serta sendi untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya tentang pergerakan dan orientasi tubuh di dalam ruang. Reseptor vestibular terdapat pada telinga bagian dalam yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan. Ini merupakan gambar anatomi telinga manusia. Ada telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Kehilangan fungsi vestibular dapat berakibat pada sulitnya berjalan ketika gelap atau pada permukaan yang licin, dan ketika keseimbangan harus dipertahankan dalam kondisi yang sulit, misalnya berjalan meniti balok kayu yang sempit. Ketika keseimbangan terganggu, seseorang mengalami kesulitan untuk mempertahankan orientasi tubuh. Adapun dalam Al-Qur'annya, Quran Surah Al-Haqqah ayat 11-12, yang artinya, sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang kamu mendengar. Ilmu sejatinya bisa diserap melalui indera pendengaran. Beberapa ayat telah menguatkan bahwa indera pendengaran bisa digunakan untuk mendengar seruan atau peringatan baik terhadap bahaya maupun mendengarkan sesuatu hal yang baik. Selanjutnya, sistem sonar atau ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Sistem sonar yaitu sistem digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sistem sonar pada kelelawar.
Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Yang kedua, pada lumba-lumba. Lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk mengindra benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung kecil yang berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokusan bunyi. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala secara terputus-putus. Yang ketiga, pada gajah. Dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Gajah dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi rendah yang tidak dapat didengar manusia. Mereka juga mendengar dengan kaki menggunakan indera saraf yang mendeteksi getaran tanah. Beberapa hewan memiliki reseptor pada bagian tubuhnya yang menyampaikan getaran di gelombang suara ke sistem saraf. Adapun dalil Al-Quran yang berkaitan dengan sistem sonar pada hewan ini, yaitu Quran surah Kahf ayat 8, yang artinya untuk menjadi kepelajaran dari peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sengaja dibuat pemandangan-pemandangan indah itu supaya manusia ingat kepada penciptanya, taat dan bertobat kepadanya. Langit yang begitu tinggi yang dihias bintang supaya dijadikan bahan renungan dan pemikiran. Alangkah agungnya dan alangkah kuasanya Allah, dan bumi dihamparkan untuk kediaman manusia, dihiasi dengan berbagai tumbuhan yang buahnya dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternaknya. Semuanya itu harus dijadikan pelajaran dan peringatan bagi tiap hamba Allah yang kembali mengingatnya. Selanjutnya, kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Sonar merupakan salah satu aplikasi sistem penginderaan jauh untuk penciptaan bawah laut maupun danau dan sebagai bentuk nyata dalam perkembangan teknologi dalam bidang survei kelautan. Prinsip kerja sonar. Prinsip kerja sistem sonar yaitu sebuah kapal memancarkan sinar ke dalam air, maka pantulan dari sinyal tersebut akan menimbulkan efek gema dan akan dipantulkan kembali kepada sistem penerima. Lalu dilakukan pengkalkulasi mengenai jarak objek dari lokasi kapal dan juga informasi lainnya seperti pemetaan bawah air. Sistem sonar ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ada sistem sonar aktif, yaitu yang melakukan proses pemancaran dan penerimaan sinyal suara. Yang kedua, ada cara sistem sonar pasif, digunakan untuk menerima sinyal-sinyal suara yang dihasilkan oleh objek-objek di bawah air. Kapal selam modern menemukan arah dengan menggunakan sonar. Lumba-lumba telah menggunakan teknologi jutaan tahun lebih awal dibandingkan manusia yang baru menemukannya di abad ke-20. Kapal selam terinspirasi dari sistem sonar lumba-lumba. Adapun dalam Al-Qur'annya, Quran surah Al-Kahf ayat 8, yang artinya untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya merupakan tanda kuasa Allah yang besar sebagai pelajaran untuk membebaskan dari kebutaan dan kebodohan. Peringatan bagi hamba yang tunduk, takut dan sungkan kepada Allah yang senantiasa kembali kepadanya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi bioakustik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.